Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Marini dalam pelajaran Matematika SMP kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab bilangan, yaitunya tentang bilangan pecahan. Di SD Ananda sudah belajar tentang pecahan, bukan? Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya mengulang sepintas dan mengingat-ingat kembali tentang konsep-konsep pecahan. Bilangan pecahan secara umum dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut, A per B. Jadi ini disebut sebagai pecahan, di mana A dikatakan sebagai pembilang, sedangkan yang di bawah ini B disebut dengan penyebut. Nah, ada syarat yang penting untuk Ananda ingat, bahwa nilai B atau penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi A dan B adalah anggota bilangan bulat. Gitu ya. Berikut ada beberapa bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, contohnya seperti ini. 3 per 5, 8 per 6, walaupun pembilangnya lebih besar dari penyebut. Kalau dia bentuknya seperti ini, ada pembilang dan penyebut, maka dia disebut pecahan biasa. 1 per 2, 12 per 7, dan sebagainya. Yang kedua ada yang dikatakan dengan pecahan murni atau pecahan sejati. Pecahan murni ini adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi pembilang bagian mana tadi? Bagian atas atau bagian bawah? Iya, pembilang bagian atas. Nilai pembilangnya ini lebih kecil dari penyebut. Coba Ananda lihat, ini contohnya 3 per 4. Pembilangnya 3 lebih kecil dari penyebutnya 4. 1 per 3, ya kan? 7 per 8. Dan contoh lainnya misalkan, ayo apa contohnya? Pecahan murni, ya bisa 2 per 5, bisa 3 per 7. Yang jelas pembilangnya lebih kecil, itu disebut pecahan murni. Lanjut pecahan campuran. Nah, Nanda pasti tahu ya bagaimana bentuk pecahan campuran? Iya, di situ ada bilangan bulat, ada pecahan murninya. Jadi pecahan campuran itu campuran dari bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya seperti ini. 3, 2 per 5. 3 merupakan bilangan bulat. Betul, 2 per 5 adalah pecahan murni, di mana pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Atau seperti ini, jadi tidak selalu positif ya, bisa juga bilangan negatif. Negatif 6, 3 per 7. Negatif 6 adalah bilangan bulat, 3 per 7 adalah pecahan murninya. Nah, ingat cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nanda pasti sudah mahir. Nah, Ibu cuma mengingat-ingatkan kembali. Jadi kalau ini soal kita 3, 2 per 5, kita mengubahnya menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Kita kalikan 5 dengan 3, kemudian kita tambahkan dengan 2. 5 dikali 3 tambah 2. Ini dia. 5 dikali 3, 15. Ditambah 2, hasilnya 17 per 5, karena 5 penyebutnya. Bisa ya? Mudah pastinya. Lanjut pecahan senilai. Pecahan senilai ini merupakan pecahan yang apabila pembilang dan penyebutnya dikali ataupun dibagi dengan bilangan yang sama, maka pasti nilai pecahannya akan sama. Nah, kalau secara pengertian mungkin Ananda masih bingung ya. Berikut akan Ibu jelaskan. Kalau pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang sama, maka nilainya nanti akan sama. Contohnya begini. 3 per 6 senilai dengan 1 per 2.
Kenapa kira-kira? Oke, tadi kalau kita sederhanakan 3/6 ini sama-sama dibagi berapa? Bagus, dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi kalau kita bagi dia dengan bilangan yang sama, di sini sama-sama 3, maka nilainya akan sama-sama 1/2, sehingga dikatakan bahwa 3/6 senilai dengan 1/2. Kira-kira 3/6 senilai dengan apa lagi? Atau 1/2 senilai dengan apa? Kalau sama-sama kita kali 2, menjadi ini 2/4. Jadi 2/4 pun senilai dengan 1/2, senilai juga dengan 3/6. Ya kan? Kalau ini sama-sama kita kalikan 4. 1 dikali 4. Misal ya, kita tulis di sini. Nih, 1, kalau sama-sama kita kali 4 ya, 1 dikali 4, 4. Kemudian ini 2 dikali 4 juga, hasilnya 8. Jadi ini juga senilai 1/2, 4/8, 3/6, senilai semuanya. Paham ya nak? Baik, kita lanjut. 2/5 senilai dengan 4/10. Kira-kira kenapa bisa dikatakan senilai? Ya, 2/5, 4/10. Coba kita sederhanakan 4/10 ini sama-sama dibagi berapa kira-kira? Iya, betul, bagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi ini kalau disederhanakan hasilnya juga 2/5, sehingga 2/5 dikatakan senilai dengan 2/5. Atau kebalikannya, ini sama-sama dikali 2. 2 kali 2, 4, 5 kali 2, 10. Ya, jadi ini 2/5. 2/5 ini bisa setara lagi dengan atau senilai dengan berapa? Kalau dia sama-sama kita kali 3, pembilang dan penyebutnya, hasilnya berapa? Nih, 2 dikali 3, 6, 5 dikali 3, 15. Ya, jadi 6/15 senilai dengan 2/5, senilai juga dengan 4/10. Ya kan? Lanjut, mau dikali berapa lagi boleh ya. Asalkan pembilang dan penyebutnya sama, pengalinya atau pembaginya. Oke, lanjut. 2/5 katanya di sini juga senilai dengan 8/20. 2 dikali berapa yang hasilnya 8? Ya, dikali 4. 2 kali 4, 8. 5 dikali 4 juga 20. Jadi 8/20 senilai dengan 2/5, senilai dengan 6/15, senilai juga dengan 4/10. Nah, cara yang paling mudah adalah Ananda sederhanakan bilangan yang besar ini. Kalau nanti hasil penyederhanaannya sama-sama 2/5, berarti dia pecahan senilai. Paham ya nak? Baik, kita lanjut. Pecahan desimal. Nah, kalau Ananda mendengar kata-kata desimal, apa yang terbayang? Iya, bilangan berkoma, memiliki tanda koma. Contohnya begini, negatif 3,45. Cara membacanya ini bisa ya nak, ini bukan dibaca negatif 3,45. Tidak ya. Jadi bilangan di belakang koma ini tidak ada lagi puluhannya, tidak ada lagi ratusannya. Jadi sama dengan membaca nomor HP kalau yang bagian belakang. Kalau ini dibaca 0,105. Kalau ini dibaca 0,006. Gitu ya nak ya. Nah, ini contohnya bilangan atau pecahan desimal. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, Ibu sering ya mendapatkan pengalaman kalau anak-anak Ibu sudah dihadapkan pada bilangan berkoma, pecahan gitu ya, agak turun semangatnya untuk
menyelesaikan soal. Jadi pikirannya itu sudah sulit gitu ya, susah diselesaikan. Padahal tidak. Kalau kita mau mencoba dan terus belajar, insya Allah tidak ada yang sulit dalam matematika. Coba Anda perhatikan contoh berikut. 2/5 ini kita merupakan pecahan biasa ya, atau pecahan murni. Kita mau ubah ini menjadi pecahan desimal. Nah, ingat cara membagi biasa. Ini artinya 2/5 kan artinya 2 dibagi 5. Berarti 2-nya di sini di dalam, 5-nya di luar. Ya, karena 2 dibagi 5 bisa. Kalau tidak bisa hasilnya 0 kita tulis. Maka 0 dikali lagi dengan 5 hasilnya 0. Kemudian kita kurangkan 2 dengan 0 tetap 2. Nah, di sini kan nggak ada yang mau turun nih. Jadi kita tambahkan 0 di sini, kita tambahkan koma setelah 0 yang di atas ini. Maka jadilah ini 20. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 kali 5 hasilnya 20. Kita kurangkan ternyata habis atau 0. Maka 2/5 nilainya sama dengan 0,4. Kalau Anda lebih ingin paham lagi, silakan ini dipahami caranya. Ibu jelaskan. Pertama 2 dibagi 5 hasilnya 0. Ini dia. Kemudian 0 dikali 5 hasilnya 0 lagi. Dikurangkan 2 dengan 0. Ini dia tadi ya kan. Hasilnya 2. Tambahkan 0 setelah 2. Jadinya 20. Sini naik koma. 20 dibagi 5 dapat 4. 4 kali 5 20. Oke, sudah jelas ya nak. Kemudian yang kedua yang penting Anda pahami dengan pecahan desimal adalah pembulatan pecahan desimal. Nah, pembulatan ini harus Anda pahami supaya nanti tidak keliru. Pertama, pembulatan sampai 2 angka di belakang koma. Contohnya 0,335. Ini berapa angka di belakang koma? Betul, ada 3 angka di belakang koma. Kita disuruh untuk membulatkan sampai 2 angka di belakang koma. Tentu 5 ini harus kita bulatkan. Nah, syaratnya ini, jika angka terakhirnya sama dengan 5 atau lebih, maka ditambahkan 1 ke depannya. Jadi kalau dia di sini angkanya 5 atau lebih dari 5, misalkan 6, 7, 8, 9, maka kita bulatkan ke atas, tambahkan ke depannya 1. Jadi ini 3 ini menjadi 4. Yang 5 ini udah habis. Jadinya 0,34. Ya. Lihat yang B lagi. 0,03236. Nah, kita mau bulatkan menjadi 2 angka nih di belakang koma. Ini berapa angka nih? Banyak kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di belakang koma. Ya, kita bulatkan satu-satu, naik ke depan, ke depan, ke depan. Ingat, kalau 6 berarti dia lebih dari 5 ya. Berarti kita tambahkan 1 ke depannya. Ini menjadi, yang 3 ini menjadi 4. Jadinya 0324. Ini dia. Kemudian bulatkan lagi. 4 bilangannya kurang dari 5. Jadi ini jika angka terakhirnya kurang dari 5, maka dihilangkan. Maka 4 ini kalau kita mau membulatkan ke depan tidak bisa. Cukup dihilangkan. Sehingga tinggallah 0,032. Oke, sekarang ada angka 2. 2 juga kurang dari 5 kan? Kalau kurang dari 5 kita hilangkan lagi ini, tinggallah dia 0,03. Sesuai permintaan 2 angka di belakang koma. Jadi yang di depan ini kalau kita disuruh membulatkan 2 angka belakang koma, tinggalnya 0,03. Oke nak, waktu kita tinggal sedikit. Oke, lanjut, ini penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Ini bisa ya pembulatan 2 angka, kalau 3 ini kurang dari 5 berarti dihilangkan jadinya 0,12. Oke, ini penjumlahan ya, pengurangan pecahan desimal ini mudah aja, cukup Ananda susun ke bawah aja, setentangkan bilang komanya. Komanya harus setentang, kemudian jumlahkan seperti biasa. 6, 4 tambah 5, 9, 3 tambah 4, 7, ya kan? Komanya ini sama, setentang dia, sejajar. Kemudian 5 tambah 1, 6, kurang 7, hasilnya ini. Oke nak, waktu kita sudah habis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.